Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 172, Pertempuran Kota Kekaisaran 4. Saat Huang Xiaolong duduk, tatapan yang diarahkan padanya dari para jenius di sekitarnya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Mereka yang mengejek dan mencemooh Huang Xiaolong sebelumnya telah menutup mulut mereka. Mata mereka sesekali melirik Huang Xiaolong dengan hormat, dan tersembunyi jauh di dalam diri mereka adalah jejak penyesalan dan kegelisahan yang samar. Begitu Huang Xiaolong duduk, Cui Li bergerak begitu dekat ke Huang Xiaolong sehingga dia tampak melingkarkan seluruh tubuhnya di lengannya. Suaranya yang terengah-engah berkata, "Xiaolong, kamu sangat kuat tadi." Begitu hebatnya saat ini. Kata-kata ini kedengarannya sangat ambigu. Beberapa jenius di sekitar merasakan sensasi hangat di lubang hidung mereka saat mendengar kalimat ini. Saat menyentuh hidung mereka, cairan merah hangat dan lengket menodai jari-jari mereka, mereka semua mengalami mimisan. Huang Xiaolong menoleh ke arah Cui Li dan mendapati payudaranya hampir bersandar di lengannya. Sebelum pertandingan dimulai dia memanggilnya dengan sebutan, adik kecil Xiaolong, dan sekarang dia mengabaikan kata-kata, adik kecil, dan langsung memanggilnya Xiaolong. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya setelah menatap Cui Li sejenak, tidak berbicara sepatah kata pun. Xiaolong, kalau kamu ketemu aku nanti di panggung, kamu gak boleh ganggu aku. Cui Li bersikeras dengan sikap manja seperti anak kecil saat dia mendekat. Suara lembut dan centil itu membuat hati para lelaki gatal untuk menyetujui apapun yang dia minta atau tuntut. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan sesuatu yang lembut menyentuh lengannya. Sesuatu yang sangat, sangat lembut. Tanpa perlu melihat, dia sudah tahu sesuatu itu. Bahkan untuk seseorang seperti Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan semburat merah di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Dari penampilan luarnya Cui Li tampak manis dan polos, dia benar-benar tidak menyangka sifatnya begitu. Tepat ketika Huang Xiaolong sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengubah tempat duduknya, Cui Li tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Sambil tersenyum manis pada Huang Xiaolong, ia berkata, aku hanya bercanda denganmu tadi. Tawanya, bersama dengan setiap gerakan kecil lainnya, menunjukkan kemurnian dan kepolosan. Di atas panggung, pertarungan ronde ke-7 telah dimulai. Anehnya, Yang Gang ditempatkan di ronde ke-7. Nomor tokennya adalah 72, jadi dia melangkah ke babak pertempuran yang sama dengan Huang Xiaolong, babak pertempuran nomor 2. Melihat Yang Gang naik ke panggung, diskusi orang banyak tentang Huang Xiaolong menjadi tenang, mengalihkan fokus mereka untuk menyaksikan pertarungan Yang Gang. Lawan Yang Gang juga merupakan ahli Xiantian tingkat pertama bernama Chen Chaoguang, dan orang ini memiliki semangat bela diri yang sama dengan Fei Hou, seorang Silver River. Ketika Chen Chaoguang memanggil roh bela dirinya, Huang Xiaolong tertegun sejenak. Akan tetapi, bila diamati lebih dekat, sungai perak milik Chen Chaoguang jauh lebih lemah dibandingkan milik Fei Hou, hanya mencapai kemampuan penguatan hingga 5 kali lipat. Chen Chaoguang tidak membuang waktu untuk mengaktifkan penguatan semangat bela diri 5 kali lipat setelah memanggil semangat bela diri sungai peraknya, meningkatkan momentumnya hingga batasnya dan melancarkan serangan terhadap Yang Gang. Senjata pilihan Chen Chaoguang adalah cambuk panjang, panjangnya mencapai 30 hingga 40 meter saat dilontarkan, taji tulang tajam menjuntai di sepanjang tulang belakang cambuk. Di tangan Chen Chaoguang, cambuk panjang itu berubah menjadi ular berbisa, melilit Yang Gang. Taji tulang itu membesar mirip gigi berbisa ular raksasa dengan rahang terbuka lebar. Melihat cambuk panjang itu melesat ke arahnya, Yang Gang mencibir sambil mengangkat salah satu tangannya dan membantingnya ke atas cambuk itu. Di depan mata para penonton yang tercengang, cambuk panjang itu membeku menjadi es padat. Dalam sekejap, cambuk itu retak dan bongkahan es jatuh ke lantai panggung. Kerumunan orang terpesona. Huang Xiaolong mengangguk penuh penghargaan dalam hati. Mengubah segalanya menjadi es hanya dengan satu gelombang, kekuatan es beku Yang Gang ini memang luar biasa. Tanpa ketegangan lebih lanjut, hasil pertempuran itu diumumkan beberapa saat kemudian. Chen Chaoguang terlempar dengan serangan telapak tangan yang mudah dari Yang Gang, jatuh dari area panggung pertempuran. Ketika Chen Chaoguang mendarat di tanah, tubuhnya tertutup dalam lapisan es tipis, berubah menjadi hijau dan terus-menerus menggigil karena kedinginan. Dari awal hingga akhir, Yang Gang tidak memanggil roh bela dirinya. Sementara kerumunan itu dalam kegembiraan, Yang Gang berjalan turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Dalam perjalanan kembali, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak bereaksi apapun. Berikutnya, giliran token nomor 81 lawan 90. Dua ronde pertempuran lagi dan babak pertama pertempuran akan berakhir. Beberapa saat kemudian, seluruh 1362 jenius menyelesaikan ronde pertarungan pertama mereka dan setengahnya tereliminasi. Dengan demikian, hanya 681 yang tersisa.
Tiga orang sisanya yang memiliki bakat seni bela diri luar biasa, Cui Li, Pang Yu, dan Daisani semuanya menampilkan kekuatan dan tenaga yang luar biasa, mengalahkan lawan mereka dengan mudah dan melaju ke babak berikutnya. Sama seperti sebelumnya, setengah dari orang-orang mengundi. Dengan satu orang ganjil di antara 681 orang, orang yang mengundi kosong dapat maju ke babak berikutnya tanpa berpartisipasi dalam pertarungan babak saat ini. Entah itu kebetulan atau pengaturan yang disengaja oleh orang-orang Kekaisaran Duanren, orang yang mengambil undian kosong adalah Xie Putih. Oleh karena itu, tanpa perlu melawan siapapun, Xie Putih memperoleh kualifikasi untuk memasuki babak ketiga. Huang Xiaolong menarik nomor 86, tetapi lawannya kali ini bukanlah ahli alam Xiantian. Sebaliknya, itu adalah prajurit puncak Orde ke-10, seorang pemuda dari kerajaan Rusa Putih bernama Deng Tang. Ketika Deng Tang mengetahui lawannya adalah Huang Xiaolong, dia menjadi pucat pasi. Setelah memanggil jiwa bela dirinya saat dia naik ke panggung, dia mengubah jiwanya dan melancarkan jurus terkuatnya ke arah Huang Xiaolong. Rencananya adalah untuk membuat Huang Xiaolong lengah, mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Idenya bagus, tetapi Deng Tang lupa satu hal penting, secepat apapun serangannya, dan sekuat apapun kekuatan serangannya, apakah usahanya akan sia-sia jika ia gagal menembus pertahanan Huang Xiaolong. Dalam waktu hampir satu tarikan napas, dia terlempar dari panggung dengan satu pukulan dari Huang Xiaolong. Babak berlangsung cepat dan segera babak kedua pun berakhir. Dengan setengahnya lagi yang tereliminasi, tersisa 340 orang, dan jika ditambah Xie Putih, totalnya menjadi 341 orang. Tetap saja, dengan satu orang aneh yang tersingkir, aturan yang sama berlaku, dan orang yang mendapatkan undian kosong adalah Xie Putih sekali lagi. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa ini adalah pengaturan Kekaisaran Duanren. Meski begitu, tidak ada yang mengeluh. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Xie Putih terlihat jelas. Seiring berjalannya waktu, kelompok demi kelompok maju dan babak demi babak kompetisi terus berlanjut saat matahari yang tinggi di langit perlahan bergerak ke arah barat. Panas terik siang hari berangsur mereda, perlahan menghilang. Saat matahari terbenam, nama 100 peserta teratas akhirnya diumumkan. Keenam peserta yang memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, Huang Xiaolong, Xie Putih, Yang Gang, Cui Li, Pang Yu, dan Daisani terdaftar di antara 100 nama teratas. Pada hari pertama kompetisi ini, keenam orang ini tidak bertemu satu sama lain di panggung. Ini kemungkinan besar merupakan salah satu rencana Kekaisaran Duanren. Pengumuman itu menandai berakhirnya kompetisi hari pertama. Imperial City Battle berlangsung selama 3 hari berturut-turut, hari pertama menentukan 100 tempat teratas. Hari kedua adalah pertarungan untuk 10 tempat teratas. Terakhir, hari ketiga menentukan siapa yang akan menjadi nomor 1. Banyak pasukan penonton dan rakyat jelata meninggalkan lapangan Duanren setelah mendengar hasil 100 tempat pertama diumumkan. Meskipun kompetisi hari pertama mungkin telah berakhir, suasananya masih penuh dengan diskusi yang seru, tetapi karakter utama yang dibahas bukanlah Xie Putih atau Yang Gang, melainkan Huang Xiaolong. Pada pagi hari sebelum kompetisi dimulai, Huang Xiaolong dianggap sebagai orang dengan peluang paling tidak menguntungkan di antara keenam orang dengan bakat bela diri yang luar biasa. Namun sekarang, setiap detail kecil yang terkait dengan Huang Xiaolong berubah menjadi topik besar. Misalnya, Huang Xiaolong baru berusia 17 tahun. Semangat bela dirinya adalah naga hitam ilahi primordial. Apa kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya? Beberapa orang bahkan membandingkan Huang Xiaolong dengan Xie Putih dan Yang Gang. Meskipun tidak seorang pun yakin mengenai sejauh mana kekuatan Huang Xiaolong sebenarnya, hampir semua orang sepakat bahwa Huang Xiaolong pasti bisa mencapai tempat di peringkat 10 besar. Meninggalkan Duanren Square, Huang Xiaolong kembali ke Solitary Longing Inn bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou. Kegelapan memenuhi langit malam, namun Huang Xiaolong tidak punya kesempatan untuk beristirahat. Tidak lama setelah kembali ke penginapan, seorang tamu tak diundang muncul di pintunya. Itu Cui Li.